Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi Yesus Kuatku hadir untuk kembali memberkati kita dengan renungan firman. Mari sebelum sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar bagi kami, kekuatan, kesehatan, bahkan hari baru yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kembali kami ya Tuhan akan menikmati berkat dari renungan firman. Biarlah Tuhan yang menolong kami, mampukan kami, untuk kami dapat mengerti bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Bapa yang baik, kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang menjadi perenungan kita pada saat ini terdapat di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 22 sampai 24. Efesus pasalnya yang keempat ayat 22 sampai 24 firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu yang harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Judul renungan firman Tuhan hari ini yaitu New Look atau tampilan yang baru. Istilah ini New Look biasanya dapat digunakan secara umum untuk menggambarkan perubahan baru atau inovasi yang baru atau juga bahkan gaya hidup yang baru. Istilah ini juga sering digunakan untuk menekankan bahwa sesuatu telah mengalami perubahan dan terlihat berbeda dari sebelumnya, nyata berbeda dari sebelumnya. Itu new look. Dan ini berarti istilah ini sering dikaitkan dengan apa yang ada di luar, yang terlihat di luar, seperti itu. Kalau kita baca di ayat pokok kita tadi, ayat 22 sampai 24, di sini Paulus berbicara dalam bahasa kiasan di mana ayat ini menjelaskan bahwa kehidupan kita yang dahulu, manusia lama kita sebelum dimana kita mengenal dan percaya kepada Tuhan, manusia lama itu serta kelakuan-kelakuan lama yang membawa kepada kebinasaan itu, dikatakan firman Tuhan harus ditanggalkan, dibuang, dilepaskan. Sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah diselamatkan, yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, orang yang sudah mendengar tentang Yesus, kita orang yang sudah belajar mengenai firman untuk mengenal Kristus, kita harus miliki tampilan yang baru. Seperti tadi di ayat dikatakan bahwa kehidupan yang dahulu itu kita harus tanggalkan. Harus yang baru, tampilan yang baru. Tampilan yang baru berarti tidak lagi hidup seperti hidup kita yang dahulu. Yang dikatakan di ayat tadi membawa kepada kebinasaan, tetapi tampilan baru sebagai anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, yang bukan hanya soal yang terlihat di luar seperti pengertian New Look tadi, tetapi bagaimana keadaan di dalam kita, bahkan yang terpenting dari dalam terlebih dahulu. Kalau firman Tuhan katakan, Tuhan melihat hati kita. Kalau kita ingat kisah tentang Daud yang diurapi menjadi raja, di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16, Tuhan berfirman kepada Samuel di sana dan Tuhan mengutus Samuel pergi kepada Isai. Firman Tuhan katakan di ayat pertama di sana bahwa sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Singkat cerita, Samuel pun mengikuti apa yang Tuhan suruh, seperti itu, apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. Samuel pergi, kemudian ketika Samuel melihat Eliab, ia berpikir,
Dikatakan di ayat 6, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ini adalah penilaian dari Samuel. Tetapi nyatanya di ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab dikatakan di ayat ini, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Eliab, anak sulung dari Isai, ada juga Abinadab, Syama, mereka anak-anak Isai yang biasa pergi berperang. Sedangkan Daud, anak bungsu ini, ia menggembalakan domba ayahnya. Berbeda, namun Daudlah yang dipilih oleh Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan tadi, Tuhan tidak melihat apa yang manusia lihat, tetapi Tuhan melihat hati. Kita kembali ke dalam Efesus. Kita lihat Efesus 4 ayat 17 dikatakan di sana, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Nyuruh kita seharusnya sebagai anak Tuhan, dikatakan di sini, hidup kita jangan sama lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita orang yang sudah mengenal Allah, hidup kita seharusnya tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan itu. Ayat 24 dari Efesus 4 tadi, ada dikatakan di sana manusia baru. Kata baru dalam ayat ini mempunyai arti segar, belum pernah ada atau belum pernah terpakai. Ini menunjukkan sesuatu yang baru, terutama dalam referensi terhadap kualitasnya. Yang segar, yang belum pernah dikenakan, benar-benar baru. Manusia baru, seperti itu yang Tuhan kehendaki. Efesus 4 ayat 23, di sana dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita orang percaya harus terus mau diperbaharui dalam pikiran. Pikiran kita dengan kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Pikiran-pikiran Kristus itulah yang akan ada di dalam kita. Kita orang percaya harus mau terus diperbaharui. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, Dia yang terus akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubahkan kita, firman Tuhan yang mendidik kita. Maka kita pun semakin hari semakin dibaharui. Tapi kita perlu lihat juga di dalam Matius 15 ayat 18, di sana dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat ini katakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi sesungguhnya tampilan kita di luar seperti apa itu berasal dari hati. Tampilan sesungguhnya yang dari luar itu dari hati. Asalnya dari hati. Jika hati kita sudah diperbaharui, ada Kristus di dalam kita, maka yang keluar pun adalah hal-hal yang baik. Ketika hati kita baik, yang keluar adalah hal-hal yang baik. Namun ketika hati kita tidak baik, yang keluar, tampilan yang dilihat oleh orang pun juga adalah hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan katakan yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Yang kita ucapkan itu berasal dari hati, yang dari dalam itu keluar. Amsal 4 ayat 23, dikatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan menghendaki kita untuk kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan kita sebagai anak Tuhan, lagi saya mau katakan tampilan baru kita sesungguhnya berasal dari dalam. Dari dalam kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah, yang pertama pikiran kita harus diubahkan. Diubahkan oleh Roh Kudus. Kita perlu memiliki pikiran-pikiran Kristus. Dan yang kedua, hati kita yang perlu kita jaga dengan segala kewaspadaan. Tampilan baru yang sesungguhnya itu berasal dari dalam. Dalamnya dulu yang perlu kita koreksi, maka hasilnya yang keluar pun adalah tampilan-tampilan yang baik. Hasil yang baik yang dikeluarkan adalah hal-hal yang baik. Roma 6 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan,
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Puji Tuhan. Jadi yang harus kita ingat bahwa di dalam diri kita terlebih dahulu yang kita perlu koreksi. Tampilan luar itu berasal dari dalam. Puji Tuhan, amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang datang lagi bagi kami, bahwa kami anak-anak Tuhan perlulah kami ya Tuhan, untuk kami mengoreksi diri kami. Karena apa yang ada di dalam diri kami itu terpancar keluar ya Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat. Tuhan tolong kami, hidup kami semakin hari semakin diperbaharui oleh firman dan roh-Mu yang ada terus dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, mampukan kami untuk kami dapat menyimpan firman-Mu, menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang di luar sana, anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan penyertaan Tuhan ada bagi mereka di sepanjang hari ini, dengan segala aktivitas mereka, kekuatan penyertaan perlindungan Tuhan pun ada bagi mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami terima firman-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.